Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, mohon maaf agak telat maksudnya. Baik, teman-teman semua, kita baru saja di minggu lalu membahas hadis-hadis tentang ilmu hadis tentang ma'rifatus sihah menurut musannif, pengarang kitab Ibnu Salah ya. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas yang lebih berat lagi. Kemarin itu hanya eh, semacam pengantar ya. Yang inti itu bukan tentang bab sahih. Ya, inti itu adalah kalau dalam kajian takhrij tentang eh, mengetahui tentang ahwal rawi ya, tentang ahwal rawi, rawinya ini eh, dia dijarah di kata-katain ulama atau tidak gitu. Itu yang mau kita bahas pada pagi ini. Dan mohon maaf memang pembacaan kitabnya tidak urut, tapi saya lebih kepada tujuan mengaji kitab beliau itu bukan untuk membahas urutnya, lebih kepada uh, hadaf kita, ya, maqasid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita coba lihat bagian ujungnya dulu ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi perangkat untuk mengetahui mempelajari tahrij itu setelah mengenal tentang sahih, jadi selain dari kriteria yang 5 kemarin, berarti hadisnya tidak sahih ya, kecuali di beberapa mazhab muhaddisin seperti eh, imam-imam tertentu yang mensahihkan hadis mursal ya, eh, atau misalnya ada dua hadis yang munqati tapi rawinya sikoh, kemudian riwayatnya boleh dipakai misalnya. Dan juga uh, di luar itu boleh kita sebut hadisnya kalau khafadatuhu, kalau uh, hafalannya kurang bagus, dia hafal tapi khafif ya, maka kita sebut dia hadisnya hasan ya. Tapi di beberapa teori lain misalnya kayak Imam Tirmizi, hasan itu kalau diamalkan ulama salafus saleh berarti dia hasan atau sahih. Nah, itu di luar itu tentunya. Yang penting di luar yang 5 itu Anda boleh katakan hadisnya tidak sahihul isnad. Ya. Nah, kita gunakan istilah sahihul isnad. Ya. Nah ini ada nau as-salisul ashrun ya, eh, cabang ke 23 ma'rifatu. Jadi Anda kalau cari di kitab lama ya, judul babnya begini: mengetahui sifatiman tuqbalu riwayatuhu ya, yang diterima riwayatnya, waman turat ya, dan siapa yang ditolak. Pembahasan ini boleh juga kalau disebut pembahasan tentang al-jarhu wa ta'dil. Nah, inilah ruh dari ilmu takhrij. Ilmu takhrij diambil dari nau yang ke-23 ya. Jadi kalau nggak ada ilmu ini, maka ilmu takhrij tidak akan muncul ya. Maka nanti kita akan coba lihat karena pembahasannya panjang sekali.
Nanti kita coba ringkas apa yang disebut jarah supaya takdil. Mungkin kita tidak baca semua. Insya Allah itu cukup ya. Baik, kita langsung saja ke halaman 104. Nanti kita loncat ke 121 ya, atau 20. Insya Allah. Baik, ini dia. Masih ingat Anda kalau apa kriteria sahih apa aja kemarin? Coba disebutkan dulu. Kita kita coret-coret di sini. Apa aja yang disebut sahih ya? Arkanus sihah. Pada ingat nggak semuanya? Isolasi. Arkanus اتصال sihah. السند. Ya, satu apa? Isolasi. Ittisalul sanad. Ya. Terus yang kedua, Bobit. ya Adil. rawinya dobit ya. Bobit. Adil. Rawin dobit. Terus Oh, adil. adil. Apalagi لا شاذا baik. Nasalan mu'allalan. معللا. La syuzuda wala Mu'allal. ya wala taib wala illah ya. Oke. Nah ini yang paling penting. Tapi ini sebagai apa keringanan ya dari di kalangan ahli hadis. Syuzus dan ilat ini tidak wajib Anda ketahui. Karena syuzus ilat itu kemampuan eh, spesial ya. Anda harus menguasai beberapa jalur sanad dan harus hafizul isnad ya. Nah, cukup nanti kita bahas ittisalul isnad. Nah, jadi takhrij itu apa yang Anda lakukan? Ketika Anda mentakhrij, yang Anda lakukan adalah membuktikan bahwa riwayat itu muttasil, rawinya dobit dan adil. Itu aja ya. Nah, dan ini cukup dibagi dua. Begini pembagiannya. Satu, ma'rifatu al-ittisal. Yang kedua, dobit dan adil itu inilah yang disebut ilmu al-jarah wa ta'dil ya. Ma'rifatul jarah wa ta'dil mengetahui siapa yang dijarah, yang dikritisi, siapa yang ditakdil, yang dipuji. Ini yang disebut dengan takhrij hadis ya. Inilah perangkat daripada takhrij hadis ya. Jadi kita kalau takhrij hadis ini kerjaannya. Kalau dapat misalnya baru kita katakan bahwa hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih gitu. Adapun sanadnya ya lebih kepada isnaduhu. Adapun secara mutlak kita tidak putuskan dia sahih. Kenapa? Anda belum masuk kepada syuzus dan ilat. Ya. Syuzus itu ganjil ya. Kalau ganjil itu Anda misalnya 10 orang, Anda terbaik semua 10. Dari 10 orang itu ada dua riwayatnya berbeda dengan yang lain. Berbeda dari kebanyakan itu namanya syuzuz, syaz. Ya. Ganjil. Ya. Syuzuz itu boleh disebut ganjil. Adapun ilat, nah ilat itu zohirnya kayaknya sahih, tapi setelah diteliti ternyata
ada masalah di situ ya. Ternyata rawinya hafalannya bermasalah dikit atau pertemuannya dengan gurunya tidak tepat misalnya, maka disebut dengan ilat. Nah, jadi ilat itu nanti ada namanya tergantung masalahnya apa. Oke, nah, kita coba kembali ke teksnya. النوع بسم الله الرحمن الرحيم وبسندنا المتصل المصنف قال النوع الثالث والعشرون ya. Nau cabang ilmu tentang ilmu hadis tentang yang ke-23 ma'rifatu sifati man tuqbal ya. Mengetahui kriteria yang diterima riwayatnya dan yang ditolak riwayatnya. Ya. Wa ma yata'allaq bidzalik dan yang berkaitan dengan itu min qadhin wa jurhin bisa qadhin wa jarhin ya. Bisa juga qudhin wa jurhin tergantung tasrif yang kita pakai. Dari pujian ataupun cacian, kritik ya, wa tausik penguatan dan penetapan keadalan ya. Adil dalam ilmu hadis bukan adil dalam ilmu politik ya. Nah, nanti jangan disamakan. Nah, kata beliau, kata pengarang, kita langsung masuk saja ke kalam beliau. Ajma'a jamahir ya. Nah, ini sebenarnya secara uslub agak kurang pas ya. Harusnya ittafaqa. Ijma sebagian besar ulama. Berarti bukan ijma dalam pengertian ilmu usul fikih. Kenapa? Karena ini hanya jamahir. Tidak semua, tapi hanya mayoritas ulama. Harusnya digunakan kalimat ittafaqa. Bersepakat para imam ahli hadis dan fikih ya, annahu bahwasannya yushtaratu disyaratkan fi man yuhtaj, artinya di luar hadis dan di luar fikih, ulama-ulamanya tidak kebanyakan tidak masuk ke sini. Kenapa? Hadis dan fikih ilmu yang berkaitan dengan empirik ya, tentang hal yang zahir, maka ilmu ini berkaitan dengan beririsan ya, hadis dan fikih beririsan. Disyaratkan fima yuhtajju bi riwayatihi, disyaratkan terhadap orang yang dijadikan hujjah riwayatnya ayyakuna adla, bahwa orang itu si rawinya adil. Nah, adil itu orang yang tidak fasik dan terjaga muruah. Nah, itu aja ya. Jadi orang-orang yang apa itu adil ya, orang yang Islamnya bagus, dia berakal, dia tidak fasik dan terjaga marwahnya. Marwah itu standar Muslim ideal di berbagai tempat itu hampir sama ya. Nah, satu adil, yang kedua dhabit, lima yarwihi. Ya. Jadi dua aja. Jadi hujjah itu kepada orang yang adil dan dhabit, lima yarwihi, terhadap apa yang dia riwayatkan ya. Jadi ada orang yang dia nggak terlalu cerdas, tapi riwayatnya dari guru dia tentang hal-hal tertentu saja, atau riwayat dia khusus dari gurunya yang fulan itu sikoh, tapi dari guru yang lain tidak sikoh. Itu banyak terjadi ya. Apa itu adil ya? Adil itu satu muslim. Pasti rawinya muslim ya. Jadi rawi yang kafir tidak masuk kepada adil. Balik, kalau rawinya anak-anak nggak masuk. Adapun dia mendengar waktu dia masih anak-anak dan menjelaskan, menyampaikannya waktu dia dewasa, itu nggak ada masalah ya.
Yang ketiga, ini Anda harus ingat-ingat ya, karena banyak sekali kitab tidak menjelaskan makna gamblang dari adalah, adil ya. Ini yang ketiga, Muslim balik akil, berakal. Kalau orang yang gila, safih, berarti dia nggak masuk adil ya. Wali majzub itu nggak masuk adil, akil rawi yang adil. Ya. Maka tidak boleh Anda meriwayatkan hadis dari rawi yang wali majzub. Ya. Saliman yang terbebas min asbabil fusqi atau fisqi wa khawarimil murah. Terbebas dari asbab kefasikan dan tentu yang zahir ya, dan khawarim penghancur muruah ya. Nah, ini yang paling penting ya. Adapun dobit itu ini tentang adalah ya. Ini adalah. Ini dobit. Sekarang dobit. Kalau dobit orang yang tidak orang yang sadar dengan apa yang dia hafal, jadi dia tuh ngeh apa yang dia hafal, mutayaqqidzan, dia sadar, ghair mughaffal, tidak banyak lalainya. Hafizan, dia hafal, in haddatsa min hifzi. Jika dia menghafal dari, jika meriwayatkan, haddatsa berarti meriwayatkan hadis, menceritakan hadis dari hafalannya, atau dhabit li kitabi. Jadi dhabit itu terbagi dua ya. Dhabat itu terbagi dua. Satu, dhabat hifz, dhabat sadar namanya. Yang kedua, dhabat kitabah. Maksudnya, kalau rawinya meriwayatkan dari kitab dia, dia tahu semua seluk-beluk dari kitabnya. Jadi kalau ada orang bawa kitab serupa, salinan dari kitab dia, dia tahu di mana salahnya, di mana kurang dan kelebihannya. Nah, ini yang disebut dengan dhabat ya. Ad-dhabtu. Dhabat boleh diartikan juga ketepatan hafalan ya. Hafalan yang tepat, hafalan yang bagus. Oke. Gimana, nyambung ya? Jadi apa yang disebut adil ya, apa yang disebut adil, apa yang disebut adalah atau pendobat, ini sangat gamblang sekali di sini. Jadi adil, muslim, baligh, akil, dan salim min asbabil fisqi wal khawaribul murah. Kalau yang disebut dhabit, orang yang mutayaqiz, orang yang hafiz min hifzihi, hafiz dan dhabit dari kitabnya. Oke. Kita lanjut. Wa in kana yuhaddits bil ma'na usturita fihi ma'a dzalika yakuna 'aliman bima yuhilul ma'ani. Ya. Jika meriwayatkan dari makna dengan makna, berarti tidak ada rawi yang dia sukanya improvisasi, tidak meriwayatkan secara harfiah. Dia meriwayatkan secara maknawi. Nah, syaratnya cuma satu, 'aliman bima yuhilul ma'ani. Dia harus mengetahui apa yang berkaitan dengan makna, yang menyimpangkan makna, lalu dia menghindari itu. Nah, lalu gimana cara mengetahui adalah rawi? Ya, kalau itu sebenarnya bukan tugas Anda, tapi sekedar berbagi saja apa yang dimaksud oleh musannif ya. Adal rawi taratan terkadang ya, ditetapkan dengan tansis muaddilain ya. Nas kedua orang yang ahli ta'dil ya, terhadap adalahnya. Kadang-kadang dengan istifadah, dengan kemasyhuran, popularitas ya. Ya, lalu faman ishtaharat adalatuhu, orang yang telah masyhur baina ahli naql wa nahwi min ahli ilmi wa sya'at thana, dan sudah tersebar pujian terhadap orang ini bahwa orang ini thiqah, amanah ya. Cukup dari pembuktian, tidak memerlukan pembuktian tansis ya, menunjukkan nas bahwa dia ini adalah ya, seperti imam-imam mazhab ya, atau imam-imam besar
Imam Bukhari kan nggak perlu lagi ada cek dia itu adalahnya gimana. Imam Syafi'i kan nggak perlu juga ya. Nah, wa hadha huwa sahih fi madhhab Syafi'i wa alaihi al-i'timad fi fanni usul fiqh ya. Dan ini yang menggagas cara ini itu Imam Syafi'i ya, bahwa cara menentukannya dua aja ya. Satu tansis, yang kedua istifadah ya, popularitas. Kalau tansis itu orang yang memang belum populer seperti Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i, ya itu nggak perlu. Tapi kalau yang sudah istifadah, maka eh, kafa bisyuhratihi, yani kafat bisyuhratihi adalah cukup adalahnya terbukti karena dia masyhur. Ya. Berarti kalau ada orang yang menjarah Imam Syafi'i, ya itu konyol ya. Dan itu ada seperti Yahya bin Ma'in, dia menjarah Imam Syafi'i, maka Imam Yahya bin Ma'in jarah dia ditolak. Untungnya beliau ini orangnya terpercaya dalam banyak hal, dia tidak dijarah balik. Cuma sayangnya karya-karya dia nggak ada nyampe hari ini. Ya. Metode Imam Syafi'i ini itu di apa dinukil lagi oleh Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi dalam karya dia tentang ilmu ini juga ya, Ma'rifatul Ulumul Hadis, dan itu menggambarkan pandangan orang sebelumnya seperti Imam Malik, Syu'bah, Sufyan bin Thawri, Sufyan bin Uyainah, disebut Sufyanain, ada Auza'i, ya, ada Laits bin Sa'ad, kawannya Malik. Ini orang-orang sezaman semua ini ya. Ibnu Mubarak, Waqi', lalu yang murid Imam Syafi'i seperti Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in tadi yang saya cerita, Ali bin Al-Madini ini gurunya Imam Bukhari ya, waman jara majrahum, dan siapapun yang mengikuti jalur mereka fi nabahati dzikri, dalam kekuatan ingatan dan keistiqomahan urusan agama mereka ya. Fala yus'al an adalati haula wa amsalihim. Tokoh-tokoh yang kita misalkan seperti Malik, Syu'bah, Anda jangan coba-coba misalnya jarah mereka ya. Kenapa? Mereka sudah istifadah, telah populer sebagai orang yang imam yang dhabit, imam yang adil. Kira-kira begitu ya. Fa innam fala yus'al an adalati haula ya. Tidak ditanya tentang masalah mereka. Yang ditanya itu hanya orang yang khafiya amru, yang khafiya amru ya. Nah, disinilah perbedaan kita juga dengan Syiah ya, dan Mu'tazilah, Khawarij. Di kita seluruh sahabah udul. Jadi bagi kita Ahlus Sunnah, jika Anda tidak Ahlus Sunnah, saya tidak ada urusan. Ilmu ini muncul dari rahim Ahlus Sunnah, maka rujukannya tentu ulama-ulama Ahlus Sunnah ya. Nah, di kalangan Ahlus Sunnah itu ada sebuah ungkapan ya. Ungkapannya kalau kita tulis apa kalimatnya ya? Kullu sahaba udul, mungkin Anda pernah dengar ya. Kullu sahabat itu kan sudah langsung Allah yang mentakdilnya. Kullu sahaba ya udul ya. Jamak dari adil, udul. Setiap sahabat itu udul ya. Sahabat itu masalahnya adalah ya, yang ribet itu bukan di kaidah ini. Kalau ada orang yang mempersoalkan kaidah ini, berarti dia bukan muhaddis ahlus sunnah. Ya. Kalau muhaddis ahlus sunnah, apa yang dia perdebatkan adalah penentuan siapa sahabat yang dimaksud. Ya. Maka sahabat yang dimaksud itu juga sama. Ada yang sudah ditansis, ada yang istifadah.
Gitu. Ada yang pengakuan diri sendiri. Nah, yang pengakuan diri sendiri itu yang khafi amruh. Nah, di situ nanti perlu kita cari kembali ke yang pertama yaitu tansis. Adakah orang yang eh, mengakui bahwa atau memperkuat menjadi saksi bahwa orang ini dia seorang sahabi gitu ya. Dan sahabat itu kan orang yang jumpa Nabi secara fisik. Jadi kalau ada jumpa Nabi dalam mimpi nggak disebut sahabat ya. Anda hanya disebut orang yang dapat berkah berjumpa Rasulullah SAW. Baik, itu tentang sahabat. Sebenarnya di sini ada pembahasannya, tapi saya khawatir saya lupa. Nanti kita langsung ambil aja ya. Ada satu kaidah yang menarik di sini. At-ta'dil makbul. Orang kalau ditakdil itu diterima tanpa perlu menjelaskan penyebab dia ditakdil. Dia ini dianggap orang yang adalah, punya adalah. Inilah mazhab yang sahih ya. Kenapa? Lianna asbabahu katsira yas'abu dzikruha. Sebabnya banyak dan sulit disebutkannya. Wa inna dzalika yuhwijul mu'addil yuhwijul mu'addal ila an yaqula lima yaf'al kadza lam yartakib kadza fa'ala kadza wa kadza fa'ad jami' ma yafsuku bi fi'lihi wa bi tarki dzalika syaqqun jiddan ya. Jadi nggak perlu kemudian mempertanyakan secara detail kenapa seseorang itu rawinya disebut adil ya. Nah, ini kaidah yang lebih penting lagi. Ammal jarhu fa innahu la yuqbal illa mufassaran mubayyan as-sabab. Tidak diterima kecuali mufassaran. Didetailkan, dijelaskan ya, mubayyan as-sabab. Dijelaskan sebabnya. Ya, li'anna an-nas yakhtalifuna fima yujrah wa ma la yujrah. Karena tidak ada kesepakatan mengenai apa yang disebut dijarah atau tidak dijarah ya. Siapa tahu dijarah menurut Anda tapi tidak masuk kepada tradisi ahli hadis misalnya. Siapa tahu ada rawi yang memang dia tidak suka ikut mayoritas, dia suka berbeda, tapi orang ini nggak ada masalah dalam hafalannya bagus dan dia justru itulah adalah dia, bukan jarah bagi dia ketika dia punya pandangan sendiri tidak ikut kebanyakan orang ya. Maka فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا ya. Lalu seseorang akan menyebutkan jarahnya berdasarkan sesuatu yang dia yakini jarah. Padahal walaysa bijurhin fi nasil amr. Siapa tahu tidak jarah. Seperti Yahya bin Ma'in menjarah Imam Syafi'i dan menuduh Imam Syafi'i Syiah karena Imam Syafi'i itu amalannya beliau berkunut, basmalahnya dijaharkan dan beberapa fatwa fikih mendekati Syiah. Maka Imam Syafi'i disebut Syiah oleh dijarah sebagai Syiah oleh Yahya bin Ma'in, tapi walaysa bijurhin. Hal tersebut ternyata bukan hal yang perlu dijarah. Kenapa? Memang ada riwayatnya gitu. Nah, jadi Anda ini kaidah ya, tolong dicatat di note Anda nanti karena ketika mentahrijnya jadi penting. Amal jarhu fa innahu la yuqbal illa mufassaran mubayyan as-sabab. Ya, tidak diterima kecuali dijelaskan asbabnya apa. Nah, jangan karena ada orang mengkritisi dia lalu dia langsung dijarah ya. Sangat banyak ya, misalnya kayak ada Abu Daud mengatakan jangan riwayatkan dari anakku. Hanya hubungan antara orang tua dan anaknya kurang oke lalu anaknya dijarah. Itu nggak masuk ya. Nah, kita langsung masuk ke ini Anda baca aja sendiri ya. Bagian kelima, ada orang yang ini bagian yang penting juga. Orang yang ijtama'a fihi jarhun wa ta'dil. Orang yang
dia dijarah dalam ilmu jarh ta'dil, dia dikritisi, tapi juga ada yang mentakdil dia. Nah, ada kaedahnya. Ini kaedahnya. Fal jarhu muqaddamun, jarah itu didahulukan li'annal mu'addal, karena eh, orang yang dianggap adil itu yukhbar amma zahar, dikabarkan tentang apa yang zahir bagi dia min halihi, sedangkan jarih yukhbir an batinin khafiya 'ala al mu'addal, ya. Sedangkan orang yang menjarah mengkhabarkan suatu yang tersembunyi dari yang mu'addal, ya. Tentu eh, jarahnya tidak seperti yang kita sebut tadi, ya. Ada beberapa hal mukhalafah fi furu'il i'tiqad, ya, fi furu'il mazhab. Ya, maka dia tidak masuk kepada eh, bagian yang majruh. Kayak tadi, ya, Imam Syafi'i subuhnya kunut, nah, maka itu nggak masuk kepada bab sesuatu yang dijarah. Baik, kita lanjut. Ini hal yang ringan, ya. Nanti Anda kalau ketemu di kitab Al-Um misalnya ada kalimat gini. Haddatsani thiqah. Meriwayatkan kepadaku orang yang thiqah. Tapi namanya nggak disebut. Ini namanya disebut ta'dil al-mubham. Mentakdil orang yang tidak disebutkan namanya. Tentu yang tahu hanya si muhaddis yang menyebutkan kalimat ini aja, ya. Maka itu adalahnya tidak cukup, ya. Secara ilmu hadis ini belum termasuk hadisnya rawinya sahih, ya. Nah, lalu ada orang yang disebut majhul, ya. Majhulul adalah ada majhul ladzi juhilat adalatul batinah. Ada majhul yang secara adalah zahir dan batin jami'an bi riwayatu ghair maqbulah. Tapi ada yang majhul ladzi juhilat adalatul batinah. Majhul yang tidak diketahui adalahnya secara batin, ya. Bagi Imam Ibnu Salah ini ada beberapa hal yang mesti dibenerin di situ, ya. Nah, di sini ada teori-teorinya, ada majhulul ain, ada majhulul hal, ya. Majhul ain orang nggak dikenal sama sekali. Kalau majhul hal eh, adalahnya itu yang tidak diketahui, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling inti pada pagi ini, ya. Ini ada tentang rawi yang bid'ah, ya. Rawi yang tobat dari kizab, itu udah nggak diterima riwayatnya. Eh, Pembahasannya agak panjang ini, tapi kita tinggalin aja dulu. Kita langsung saja masuk ke al-alfaz al-musta'malah baina ahli hadha sya'an, ya. Bil jarh wa ta'dil. Lafaz-lafaz yang digunakan dalam jarah dan ta'dil. Nah, ini dipakai, ini banyak teorinya, ya. Kita pakai sekarang teorinya Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab ini pegangan Ibnu Salah dan pegangan imam-imam sebelum Ibnu Salah dan setelah Ibnu Salah sampai sekarang. Tapi imam ini hanya menyebutkan 4 tingkatan dari adalah dan tidak adalah. Ibnu Salah kan nanti setelah dia muncul Al-Mizzi, muncul kemudian Az-Zahabi. Oh ya, sebelumnya muncul An-Nawawi. Imam Nawawi, Mizzi, Zahabi, lalu Ibnu Hajar al-Asqalani setelah mereka lagi, itu punya pembagian lafaz ta'dil itu tingkatannya dibagi 7. Sedangkan imam ini hanya membagi 4 dan lebih ringkas, ya. Nah, mari kita coba lihat.
Alfazul jarhi wa ta'dil, lafaz jarh wa ta'dil, pertama siqah atau mungkin atau yuhtaj dan sejenisnya, ya, atau imam gitu kalimatnya. Atau disebutkan sabat, hujjah, ya, hafiz, tabit, atau yang semakna dengan lafaz-lafaz ini lafaz paling tinggi, berarti rawinya sangat-sangat berkualitas, ya. Nah, ini bagian pertama. Yang kedua, idza qila annahu saduq, ya, atau mahaluh sidq. Saduq, orang yang jujur, ya, atau mahaluh sidq, atau orang yang menempati makom kejujuran. Bagi Ibnu Abi Hatim ini termasuk lafaz jarah, lafaz adalah. Orang yang level ketiga ini kedua ini kata dia yuktab hadisuhu wa yunzar fihi, ya. Ditulis hadisnya dan diperhatikan, dan termasuk manzilah yang kedua, ya. Dan dikomentar oleh Ibnu Salah, hadza kama qala lianna hadhihi al-ibarat la tush'ir bi syaritati ad-dabt wa yunzar fi hadisi wa yukhtabar hatta ya'raf dhabtuhu wa qad taqaddama bayan tariqihi fi awal hadha al-bab, ya. Jadi hadis orang yang begini ditulis tapi diperhatikan, diteliti. Biasanya di bagian ini muncul ikhtilaf penilaian hadisnya. Misalnya kejadian, ya, Ibnu Mahdi memberikan contoh dalam bab ini, annahu haddasa faqala haddatsana Abu Khaldah. Ya, ada disebut berikan kepada kami Abu Khaldah, lalu ditanya dia, akana thiqatan, orang ini thiqah atau tidak? Faqala kana saduqan, kana ma'munan, kana khairan, ya, kalimat yang sejenisnya. Nah, berarti dia level kedua, ya. Thiqah, ya. وكان خيار الثقة شعبة وسفيان وما إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة قال قلت يا ابن معين إنك تقول فلان ليس به بأس. Nanti khusus untuk Yahya bin Ma'is ini orang agak pedes, ya. Ini cowok tapi imam cowok lah, tapi agak pedes omongannya. Dia kalau ngomong laisa bihi ba'as, atau laisa la ba'sa bihi, itu maksudnya sikoh level 1. Kalau dia ngomong dhaif doang, berarti orangnya sudah nggak boleh dipakai hadisnya sama sekali. Nah, yang ketiga, level ketiga, Ibnu Hatim menyebutkan orangnya disebut syekh, ya. Maka orangnya ditulis hadisnya, diperhatikan, tapi dia di bawah yang kedua. Hadisnya masih antara hasan dan dhaif biasa, ya. Tapi ini hasan lah, hasan li ghairihi. Yang keempat, salihul hadis. Ini udah paling di bawah oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Bagi dia yang keempat ini yuktab hadisu, ditulis hadisnya, tapi tidak dapat dijadikan hujjah, ya, hanya lil itibar, ya. Itu alfazul jarah, ya. Alfazul ta'dil. Sekarang alfazul jarah kebalikannya. Kalau jarah kritik terhadap rawi, maka yang pertama adalah kalimat lainul hadis. Atau yang sejenisnya, ya, lainul hadis, laisa lebih pasnya lainul hadis kali, ya, lainul hadis atau muqaribul hadis, barangkali itu masuk situ. Sedangkan yang kedua, kalau ada di kitab disebutkan laisa biqawi, orangnya nggak kuat, ya, berarti dia lebih parah lagi. Apalagi ketiga, dhaiful hadis, maka hadisnya
eh, tidak dapat dicatat sama sekali, tapi boleh diiktibar, tapi tidak dibuang ya. Hadis dhaif yu'tabar wa la yutrah. Nah, jadi dalam bab-bab tertentu orangnya masih dibaca riwayatnya. Sedangkan yang keempat ini matrukul hadis. Hadisnya matruk atau zahibul hadis atau kazzab ya. Matruk, zahib, atau kazzab. Kalau di Zahabi ini kan dipisahnya. Matruk sendiri, kazzab sendiri ya. La yuktab hadithu, tidak ditulis sama sekali, tidak juga diperhatikan ya. Uh, Maka kata Imam Khatib Al-Baghdadi, arfaul ibarat ya, ungkapan tertinggi di dalam hawal rawi itu hujjah dan thiqah. Yang paling merendah sekali itu kazzab atau saqit ya. Kazzab ataupun saqit jatuh. Uh, Ini versi beliau-beliau itu ya. Nah, mazhab Ibnu Abi Hatim ini lebih ringkas. Uh, Kalau Imam Az-Zahabi dan Imam Iraqi itu ada, coba lihat di bawahnya ya, di footnote-nya ini ada. Oh maaf, dia pindah dia langsung. Sebentar ya. Di 104 ya, 121. Oh, ini dia. 126 ya. Ini penting sekali. Maratibut at-tajrih ya. Nanti kebalikannya dia. Yang level 1 jarah itu ketika disebut fihi maqal, fihi da'af, da'idul hadis. Level 2 la yuhtaj, da'afuhu, da'if, munkar, riwah, muttalibul hadis. Level 3 da'if jiddan ya. Laisa bithiqah, wahin, wahin itu lemah ya. Level keempat ya surkul hadis, ini orang nyolong hadis, muttaham bil kadzib ya, orang yang tertuduh berbohong, sakit. Yang kelima ada kalimat dajjal ya, kazzab, yakzib. Yang keenam kalimatnya pakai tafdil, akdzabun nas ya, paling pembohong ya. Wa hukmul martabatain ula wa tsaniya yu'tabar bi hadis man qilat fi amal maratib al arba'a al akhirah fal hukm fiha annahu la yuhtaj bi wahidin. Kalau level 1 dan 2 ya, sampai 4 ya, sampai 4 lah ya. Yang 2 pertama yu'tabar ya, tapi 4 berikut ini tidak diterima sama sekali. La yuhtaj, la yustashhad, la yu'tabar. Ini ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Iraqi lalu disyarah oleh As-Sakhawi dalam Fathul Mughith ya. Oke, ya, ini biar gampang saya bikinin Anda ilustrasi yang lebih mudah. Kita coba kita cari halaman yang gak kebuka ya. Nah, coba perhatikan ke depan ya. Masih sama saya? Atau sudah ngantuk-ngantuk? Ini ya. Masih. Masih Bu ya. Masih ya. Masih. Karena Anda sahur pasti nggak tidur kan? Kalau orang tidur mana mungkin sahur.
Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Itu jadi lima ya. Tiga, empat, lima. Kita hapus satu lah. Ya, ini saya lebih menyarankan Anda secara umum Ibnu Abi Hatim. Ini versi Ibnu Abi Hatim. Kita sebut maratifu maratib alfaz. Alfaz al-jarh wa ta'dil ya. Tingkatan ya, lafaz-lafaz jarh dan ta'dil. Sengaja saya buat begini biar dia nyambung ya. Yang paling tinggi, ya, jadi ini pembatas pembatas antara jarah bagian bawah jarah, atas ini ta'dil ya. Paling atas itu sebutnya adalah thiqah ya. Dan yang semisal ya, au misluhu. Yang kedua soduk ya. Yang ketiga syekh. Yang keempat salih. Salihul hadis ya. Sedangkan uh, pada jarah ya, ini disebut layyinul hadis ya. Laisa biqawi. Ini ini kalau Anda punya catatan, Anda wajib catat ini ya. Ini cara mudah menghafal. Nanti Anda kalau ngajar takhrij ini lebih mudah jadinya. Laisa biqawi ya. Dhaif. Lalu di sini baru kazab ya. Kazab, muttaham ya. Muttaham bil kizib dan sebagainya. Oke. Jadi dia semakin ke bawah ini semakin rendah, semakin hina orangnya ya, semakin bermasalah berarti orangnya. Semakin dia ke bawah dia semakin muskilah ya. Semakin ke atas dia semakin tinggi ya. Jadi yang paling tinggi siqah, saduq, syekh, saleh. Nah, berarti riwayatnya masih rawinya masih dalam lingkaran orang yang dapat takdil ya. Lalu ada layyin, laisa biqawi, dhaif, kadzab ya. Orang-orang yang mukhtalaf itu kadang dia ada yang nyebut dia sikoh, kadang ada yang nyebut dia tidak sikoh gitu ya. Kebanyakan kesalahan peneliti mahasiswa, apa kebanyakan kesalahannya eh, ketika ada kalimat misalnya rawi mudallis. Nah, di teks ini adakah kalimat mudallis? Ada nggak Anda lihat tadlis? Ketemu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena tadlis tidak berkaitan dengan jarah wa ta'dil. Tadlis itu kaitannya dengan inqita dan ittisal. Berarti pembahasan takhrij yang bagian pertama. Dia munqati atau muttasil. Jadi kalau rawinya eh, misalnya disebut dia eh, apa tadi kalimatnya tadlis ya.
Anda jangan masukkan ini ke bagian dari jarah wa ta'dil. Karena tidak ada rawi selevel Bukhari pun masih ada jarahnya, masih ada tadlisnya. Tadlis itu hanyalah Anda tidak meriwayatkan langsung dari orangnya, tapi Anda mengaku meriwayatkannya. Nah, itu namanya tadlis secara umum. Berarti riwayat Anda kan terputus. Dan itu bukanlah ungkapan, kalau ada orang menuduh Anda tadlis, itu bukan ungkapan bahwa Anda ini eh, dijarah secara ilmu jarah wa ta'dil. Tapi hanya menunjukkan riwayat tukah munqati'ah atau muttasiliyah. Riwayat kau diputus atau nyambung. Ya. Coba apalkan ini ya, ini yang paling mudah apa namanya teori Ibnu Abi Hatim. Karena kebanyakan kitab itu ditulis di masa mereka. Nah, adapun yang 7, Anda silakan lihat cek sendiri ya. Di footnote-nya nanti ada. Kalau karyanya karya Zahabi, baru Anda pakai metode alfaznya Zahabi. Atau Ibnu Solah, Ibnu Hajar. Nanti kalau pakai kitab mereka, baru kemudian kita gunakan yang 7 tingkatan itu. Tapi kebanyakan orang terdahulu ya ini, sampai di sini aja 4 cukup. Ya, yang paling atas Tiko, Soduk, Syekh, Saleh. Lain, laisa bikawi, daif, kadzab, mutahab bil kizib. Sudah hafal nih? Sudah hafal atau belum? Coba dihafalin ya. Ya. Ada screenshot boleh, lalu Anda hafalkan. Nah, ini untuk membuktikan, untuk cara mengetahui. Jadi Anda kalau baca di kitab-kitab biografi, nanti ada lafaz bulan, soduk, ya, dan segala macamnya. Ya. Sudah ada kitab ini belum? Anda Tak, eh, takrib. Sudah ada Udah, belum? udah lihat. Sudah ya. Sudah Ustaz. Kita coba lihat sebentar ya. Eh, takrib saya nyimpen di mana ya? Takrib. Takrib. Oh, bukan ya. Sebentar, saya cek ini dulu ya. Di bagian mana nyimpannya agak lupa. Takrib. Suludin, bu. Di mana ya?
Sorry nih, saya belum belah mananya, saya lupa namanya ya. Ada yang bisa tampilkan nggak? Ada yang bisa share screen tadi? Nanti kita coba lihat, kita praktek lafaz jar wa ta'dil itu. Coba siapa yang bisa? Ada yang punya PDF-nya? Belum punya biar. Punya, coba. Belum punya biar, belum ada. Belum Ada punya fisik, ya? fisiknya yang ada. Ya, ya, lupa. Sebentar ya. Atau aku download sebentar. Oke, tunggu. Oke, kelihatan ya? Udah biar. Kelihatan ya? Ada. Kelihatan ya? Coba. Kita biar. Baik, baik. Coba kita cek. Harful alif. Nah, ini Anda coba lihat. Ini cara baca kitab Jarot Ta'dil paling ringkas. Jadi semua kitab Jarot Ta'dil sudah ringkas dalam kitab ini. Dan ini cuma ada yang nyetaknya 1 jilid, ada yang 2 jilid. Ya. Harful alif dzikru man ismuhu Ahmad. Ya. Menyebutkan siapa yang bernama Ahmad. Ya. Pertama Ahmad bin Ibrahim bin Khalid Al-Mausli Abu Ali. Nazil Baghdad, tinggal di Baghdad, Soduk minal Ashirah. Dia orangnya soduk. Soduk berarti level berapa tadi? Takdilnya? Dua, Syekh. 2, oke. Takdil atau jarah? Ta'dil. Ta'dil. Oke. Kalau Ashirah ini bab tobakot ya. Tobakot ada di muqaddimah kitab ini atau muqaddimah kitab yang lain. Ini tobakot berapa? Gitu. Nah, kalau Ashirah berarti biasanya tahun-tahun 200-an ya. Nah, mata sanah Sitta wa Salasin ya. Dia wafat tahun Sitta wa Salasin, tapi Ashirah berarti 236 gitu. Jangan Anda pahami dia tahun 36 baru meninggal ya. Nah, lalu di sini ada simbol, ini simbol ada di Muqaddimah, Anda baca dal itu apa, qaf itu apa ya. Dal itu Abu Daud ya. Qaf itu menunjukkan nama kitab, simbol kitab ya. Uh, Lalu si Muhakkik menambahkan ini Kasyif Zahabi dalam kitab Kasyif ini Imam Zahabi an Syarik Muhammad bin Zaid ya. Orang ini meriwayatkan dari Syarik, meriwayatkan dari Muhammad bin Zaid. Oke.
Berarti dia bukan 200-an ya, tapi 100-an, tahun 100-an. Wa tabaqatihima, dan tabaqat keduanya, wa anhu, dari orang ini Abu Daud meriwayatkan, wa al-Baghawi wa Abu Ya'la wa khalqun katsirun wasiqa, yang disiqahkan ya. Nah, ini contohnya ya. Terus yang kedua, Ahmad bin Ibrahim bin Fil, Ismil Haywan al-Ma'ruf. Fil itu nama hewan yang ma'ruf. Nama dia, kunyah dia Abul Hasan al-Balisi, Nazil Antakya. Dia juga soduk. Nah, soduk berarti jarah Tingkatan atau kedua. ta'dil? Adil. Ta'dil. Adil. Ya, Tsani Asyarah, setelah Asyirah berarti tahun 200-an juga ya. Tapi mungkin bergurunya lebih awal. Mata sana, dia meninggal pada tahun sana arba' wa thamanin, berarti 284 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nih, biar Anda terbiasa bacanya. Ini kitab sudah paling ringkas sekali ya. Yang berikut Ahmad bin Ibrahim bin Katsir bin Zaid ad-Dawraqi an-Nukri ya, bidhammin nun ya. Nukri bukan Nakri ya. Al-Baghdadi, orang dari Baghdad, siqah hafiz ya. Min al-ashira, tabaqat ke 10, dia meninggal tahun 246 ya. Ada mim, ada dal, ada ta. Berarti Muslim, Daud, Tirmizi, ya, Al-Baihaqi. Rawinya dipakai oleh 3 orang ini, ya, 4 orang ini. Enaknya di sini ada tambahan ya, tambahan dari Zahabi. Kayak dalam kitab Zahabi, kata ini muhakik yang nambahkan biasanya. Rawinya diantaranya guru rawi ini berguru kepada Hushaim, Yazid bin Zurai, Wanas, dan banyak orang. Muridnya diantaranya Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Hajib bin Arkin, wal khalqun walahu tasanif. Ini fawaid saja ya. Terus yang keempat, contoh lain ini masih soduk. Coba kita cari yang di atas soduk ya. Coba kita buka yang di bawahnya, yang nomor 5. Oke, maaf. Biar ada beberapa kasus bentuk contoh ya. Ahmad ibn al-Azhar ibn Mani'. Nah, Ahmad ibn Mani', dia kunyahnya Abdul Azhar al-Abdi an-Naisaburi, berarti orang Naisabur, dia bukan orang Irak, bukan orang Arab biasa, tapi Naisabur sekarang Persia, Iran. Soduk, dia soduk juga sama dengan di atas. Karena yahfaz, dia termasuk penghafal, lalu di ketika tua ya, sara kitabuhu, kitab dia asbat min hifzin, kitab dia lebih bagus daripada hafalannya. Maksudnya ini sebenarnya semi-semi jarah. Kalau meriwayatkan dari dia harus dari kitabnya. Jadi dia yarwi dan di depan dia ada kitab dia. Nggak cukup hafalannya ya. Kalau dia meriwayatkan dari hafalannya setelah dia tua, maka Anda bisa memperdebatkan hafalannya itu dhaif atau tidak ya. Orang ini tabaqat ke-11 ya, meninggal tahun salas wasitin, 63, berarti tahun 263 ya. Nah, disebutkan ada 2 kitab, Sin dan Qaf ya. Kasyif Zahabi an Ibn Numair wa Abi Tamrah wa Abdul Razak ya. Orang ini berguru kepada Ibn Numair, Ibnu Damrah, Abdul Razak ya, berarti dia tabaqat-tabaqatnya Imam Ahmad ya. Wa khalqun, dan banyak imam lain, wa anhu, dan muridnya seperti Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Syarqi, dan juga banyak lain. Saduq qala wa Abu Hatim wa Jarazah ya.
Ini kebanyakan masih yang sodok-sodok. Coba kita lihat halaman sampingnya ya. Sampingnya nomor 7, Ahmad bin Ishaq bin Zaid Al-Hadrami Abu Ishaq Al-Basri Thiqah. Nah, Thiqah berarti lah yang paling tinggi ya. Kana yahfaz minat tasi'ah, berarti tahun 200-an juga. Meninggal tahun Masanah Ihdasyar, berarti 111. Dalam Kasyif Zahabi ditambahkan Thiqah Sami'a Ikrimah wa Hammaman wa Anhu Abu Khaisama dan lainnya. Ini ketemu yang lain ya. Yang nomor 8 juga Soduk 9. Ini ada yang tidak eksplisit. Sama'uhu lil Muwatta, dia mendengarkan kitab Muwatta itu sahih. Wa khallata fi ghairihi, tapi kalau dia meriwayatkan selain Muwatta, maka riwayat dia bercampur, berarti tidak sahih. Jadi ada orang-orang yang kasusnya dia hanya sikoh pada hal-hal yang dia riwayatkan gitu ya. Baik, ini ada contoh lain di bawahnya. Nomor 10 sikoh hafiz. Nomor 11 makbul. Nah, ini ada kalimat makbul minal asyirah. Makbul ini sama dengan soleh ya. Berarti ta'dil paling bawah. Ada kasus yang lain, nomor 12, soduk lahu awham. Orang ini soduk tapi punya waham. Awham itu nanti kaitannya dengan hadis yang ilah ya. Berarti sebenarnya bukan wilayah jarh ta'dil sebenarnya. Jadi kalau sudah disebut soduk cukup ya. Berarti dia termasuk orang yang diisbat adalahnya. Nah, ada tambahan di sini la ba'sa bihi wa la yanahu Ibnu Adi wa Darqutni wa kana abidan. Nah, perhatikan. Orang itu bisa jadi dia seorang abid tapi riwayatnya dia tidak ada koherensi dengan dia seorang hafiz ataupun dobit ya. Jadi jangan kemudian mentang-mentang dia amalannya bagus terus Anda tidak berani menjarahnya. Jadi sebagai contoh, jadi kitab ini sudah sangat oke sekali ya. Nanti kita mencoba mempelajari lebih detail lagi. Oke, barangkali itu teman-teman muqaddimah Ibnu Salah terhadap ilmu jarh wa ta'dil, dan ini salah satu bagian terpenting ngaji kitab hadis ya. Dan saya pun memahami ini dari dulu tidak sekali dua kali. Jadi ilmu hadis ini agak beda dengan ilmu yang lain. Ilmu hadis dia perlu memarosah yang lebih dahsyat. Kalau Anda belajar ilmu kalam atau usul fikih kan cukup menghafalkan kaidah-kaidah gitu ya. Kalau hadis ini dia nggak cukup Anda menghafalin kaidah. Anda harus memarosah selalu rawi-rawinya sampai kemudian sudah menjadi habit. Karena ilmu hadis dia ilmu empiris, dia harus ada sentuhan fisik. Jadi mata Anda harus membaca, telinga Anda harus mendengar gitu. Sehingga dia tidak bisa hanya otodidak sendiri, Anda juga harus ngaji kepada orang, diskusi dengan orang dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, itu dulu barangkali. Insya Allah di minggu depan semoga bisa satu pertemuan aja langsung praktek mentakhrij ya. Jadi minggu depan masih ada kuliah kah? Masih? Pak Ketua? Masih ya? Kita langsung ke kitab
at-takhrij ya. Tapi secara umum teman-teman kalau Anda ingin menguasai ilmu hadis ya nauknya ya sekian puluh itu, 60 sekian itu ya. Untuk mengisbat rawi ini gimana, cuma itu ilmu tua. Sekarang sudah banyak cara-cara untuk memudahkannya. Tapi kalau saya mencoba untuk mengukur umur saya dengan cabang-cabang ilmu hadis, itu nggak cukup. Karena cabangnya banyak sekali. Ada ma'rifatu tarikh buldan, ma'rifatu tarikh wafayat. Itu banyak sekali dan rumit tidak, tapi memerlukan kerajinan. Anda harus rajin. Jadi ilmu hadis itu ilmu yang tidak sulit, yang diperlukan hanya rajin. Rajin teliti, rajin teliti. Ya. Kalau cerdas, Anda jadi ahli fikih, ahli usul fikih aja. Kalau punya tajam, Anda belajar tasawuf aja. Tapi kalau Anda orang yang punya orang yang rajin gitu, cocok sekali dengan ilmu hadis. Jadi ilmu hadis nggak perlu Anda cerdas amat. Yang penting fihi mumarasa wa fihi nasyata wa himma aliyah ya. Jadi 3 hal itu yang penting. Kira-kira itu dulu ya teman-teman. Pertanyaannya disimpan aja untuk minggu depan. Minggu depan Anda boleh tanya apa aja yang berkaitan dengan ilmu hadis. Oke? Saya cukupkan dulu. Mungkin Anda juga mulai ngantuk-ngantuk. Saya juga ngajarnya ngantuk-ngantuk. Nakhtatim bilhamdalillah. Semoga bermanfaat. Semoga interaksi Anda dengan kitab-kitab Turos berkesan ya. Walillahilhamdu wal minna wa sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.